Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ibu Erna Agustin dari SMK Putra Papan Bogor akan memberikan materi kelas 10 OTKP tentang kearsipan. Ya, tolong dipersiapkan buku-bukunya, catatannya sehingga kita bisa belajar. Materi hari ini masih berhubungan lanjutan materi minggu yang lalu, yaitu tentang mengindeks, yaitu kemarin sistem abjad ya nak. Nah, Ibu nanti akan ulang sedikit, tapi kita akan tambahin dengan sistem subjek dan sistem tangga. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu agar kita belajarnya tetap semangat dan kita selalu sehat, oke ya? Jadi usahakan saat kita belajar itu, kita ingat saat pandemi, menggunakan masker saat kita di luar, ada jarak dengan teman-teman, dengan keluarga, dan sering cuci tangan menggunakan sabun, sehingga kita terhindar dari COVID-19. Ibu kepingin ya kalian di sini semangat untuk belajar. Jelas ya anak ya? Yuk, kita berdoa dulu, sehingga kita bisa belajar dengan baik. Silakan berdoa, dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke ya. Tadi sudah ada yang terlambat, minta maaf yang terlambat siapa sayang, nanti absennya, nanti ibu takutnya salah, nanti ibu belum tidak absen. Yang terlambat 2 orang tadi siapa punten? Novi Bu. Novi Aryani. Bentar ya Dena. Iya. Dena Azhara Auliana. Iya nak, sebentar ibu cari dulu namanya Novi. Oke. Sama Dena. Dita Rahman atau Dena ya nak? Siapa Dena yang Azhara Auliana. Oh, Nazahra. Oke ya nak. Zahra. Dena Azhara Auliana Bu. Oh, Dena Azhara Auliana. Oke. Sama tadi kita ya terlambat. Terlambat berarti ibu kasih kode T di absen ibu ya sayang. Nah, alhamdulillah di luar cerah hari ini. Kemarin tuh seharian hujan ya nak ya di rumah ibu, mungkin di rumah kalian juga begitu. Tapi kita ingat, walaupun kita sekolahnya kamu di rumah, ibu guru ada di sekolah, tetap semangat dan jamnya sekolah kita sudah siap. Pagi kita sudah mandi, udah sarapan, sama seperti sekolah nak, menggunakan seragam, duduk, menyiapkan buku-bukunya, alat tulisnya, dan kita memperhatikan, menyimak pelajaran dari Bapak Ibu guru. Jadi di sini bukan berarti kamu di sana teh, ibu saya belum mandi, ibu saya sambil sarapan gitu ya nak ya. Karena kami di sini juga pinginnya kita semuanya juga sehat dan selamat semuanya ya nak ya. Oke, ibu akan bagi share yaitu materi kita hari ini tentang kearsipan. Sebentar, ibu akan presentasikan. Ya. Nah, oke, nah, klasifikasi indeks arsip sistem abjad. Oke. Ibu minta maaf ya nak, jika ibu tutup dulu sebentar, ibu pause, minta maaf sebentar, makasih. Oke, nah sekarang lebih jelas. Klasifikasi indeks arsip sistem abjad, sistem subjek dan sistem tangga. Ini sistem abjad itu merupakan pengulangan minggu yang lalu biar kalian tidak lupa. Jelas ya? Nah, masih ingat tidak bahwa dalam sistem abjad itu kita mengelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan nama orang, badan maupun lembaga ya. Oke. Nanti jangan seperti itu ya nak, ibu lagi ngajar kalian tangtung-tangtung, jadi ibu nanti buka tutup begitu. Usahakan nanti untuk hari ini saja ya nak, kalian seperti itu, tapi minggu depan ibu nggak akan buka. Jadi tidak izinkan kamu untuk belajar, oke?
Untuk Dita, untuk Mas Zahra, sama yang tadi yang terlambat 2 orang 3 orang ya. Ya, jadi hari ini cuma ada 1 orang yang belum ikut dari 35 siswa ya. Ibu balik lagi, jadi seperti ini nanti, jadi bingung. Oke. Klasifikasi arsip sistem abjad mengelompokkan berdasarkan nama orang, badan, lembaga, organisasi. Erna Agustin, surat lamaran kerja. Jadi kita berdasarkan nama Erna Agustin. SMK Putra Pakuan, berarti kita namanya Putra Pakuan. Terus misalnya rumah makan Angkasa Puri, maka nanti itu lembaganya Angkasa Puri. Nah kita sudah belajar minggu yang lalu ya, cuma ibu ulas sedikit. Ya, semuanya sistem abjad itu A sampai dengan Z. Huruf pertama sama, huruf kedua beda Bu, berarti kita menyamakan huruf kedua. Huruf keduanya sama, maka kita membedakan dari huruf ketiga dan seterusnya. Sehingga secara alfabetis, secara seperti apa itu kamus, semuanya berurutan secara alfabetis. Jadi seperti kamus, semuanya urut. Nah, peralatan yang dibutuhkan dalam sistem abjad itu filing kabinet. Jumlahnya disesuaikan. Kalau misalnya di sini filing kabinet ini ya, filing kabinet ini misalnya 1, 2, 3, 4 ini kan besar. Maka di sini yang satu atas A sampai dengan D, A, B, C, D 4. Yang kedua E, F, G, H, terus sampai dengan yang di paling bawah itu Z. Kalau 3 bagaimana, 2 bagaimana, maka filing kabinet itu yang dibutuhkan disesuaikan dengan abjad. Kadang-kadang kita nerima surat ya, kita jarang nerima yang depannya R. Tapi sering kita nerima depannya C atau depannya B atau depannya misalnya H. Maka pas kelompok itu dibuat lemari filing kabinetnya itu hurufnya yang sedikit ya, cuma A, B, C gitu doang ya. Terus D, E, F, G, H, I misalnya H sama ini tuh banyak ya, K, L, M dan sampai seterusnya. Guide nih jumlahnya disesuaikan. Kalau di sini A, di sini A, apa tuh A, B, A, C, A, D, A, Z di sini. Ya, ini disesuaikan dengan tadi apa filing kabinet yang digunakan. Hanging folder itu seperti ini. Nah, jumlahnya juga disesuaikan dengan filing kabinet. Kalau filing kabinetnya misalnya nih 4, di dalamnya itu A, B, C, D itu suratnya cuma A, B, C, berarti cuma 3. A, B, C, D, E misalnya cuma 5, tapi setiap A tadi berapa hanging foldernya? Oh, A itu hanging foldernya misalnya 10, berarti di dalam filing kabinet itu A, B, C, D 10 kali 4 yaitu ada 40 hanging folder gitu. Nah ya, jadi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Nah ini ada alat sortir itu macam-macam. Ada yang seperti ini, ada yang seperti lemari, tergantung. Yang penting tugasnya itu ya itu apa? Untuk menyortir surat. Jadi di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Jadi ini A, di sini tadi kumpul semuanya A, kita sortir lagi. Kita kumpulkan A dulu, A kumpulkan. Jangan diurutin dulu, yang penting A. Setelah selesai, baru kita ambil A, baru kita urutkan, kita indeks. Begitu ya, itu sistem abjad. Jadi gampang sih, karena setiap orang itu kita cuma lihat namanya doang kok. Namanya Erna berarti kaitnya di mana? Di E. Tapi ingat, waktu kita belajar kemarin namanya itu dibalik. Jadi Erna Agustin itu guide-nya bukan di E tapi di A. Agustin, Erna. Begitu ya. Nah, nih
A sampai dengan F, G sampai dengan L, M sampai R, Z, S sampai dengan Z. Misalnya seperti itu. Ya. Di sini ada A sampai dengan F, ini A, B, C, D, E, F, ini A. Ini F, ada FB, FA, FB, FG sampai FZ. Fahrudin berarti di F, FH. Terus ini Febi berarti di F, FE. Francisca berarti di FR. Gitu ya nak ya. Tinggal masukin sesuai abjad. Jadi gampang sebenarnya sistem dilengkapinya sistem abjad. Yang sulit itu kita harus bisa mengindeks. Ya. Kadang-kadang ini indeksnya apa ya? Kayak kemarin soalnya kita administrasi umum itu soalnya ada 3 nama. Erna Agustin Hasibuan berarti ada 3. Kalau Erna Agustin berarti apa? Agustin, Erna. Tapi kalau Erna Agustin Hasibuan berarti ada 3. Berarti gimana? Hasibuan, ya, Hasibuan, siapa yang tahu? Kalau 3, Erna Agustin Hasibuan. Kalau Erna Agustin berarti Agustin, Erna. Erna Agustin Hasibuan berarti Hasibuan, Agustin. Agustin Erna atau Erna Agustin? Nah, itu yang salah kemarin kalian. Harusnya yang benar itu namanya ada 3. Unit 1, 2, 3. Nih, 1, 2, 3. Erna Agustin Hasibuan. Maka membalikkannya Hasibuan, bukan Agustin Erna, tetap Erna Agustin. Nah, ada yang salah kan kemarin? Tuh. Kalau Erna Agustin Hasibuan, Dr. Randa Erna Agustin Hasibuan, maka tadi Hasibuan, Erna Agustin, Dr. Randa, insinyur, profesor. Puri angkasa rumah makan. Ya, jadi ada yang salah. Nanti kita akan bahas. Makanya kemarin ibu tidak memberitahu bagaimana caranya. Begitu kalian mengerjakan, nanti kita akan bahas satu-satu. Waktu pelajaran administrasi umum dan kita kearsipan. Jelas ya? Gak apa-apa salah, namanya juga belajar. Ibu tuh selalu bilang pada kalian, kalau ditanya jawab ya. Terus kalau misalnya salah, ibu takut salah, nggak perlu takut. Nama orang belajar salah itu wajar. Yang nggak wajar tuh tahu salah tapi nggak tahu membenarkan, itu namanya nakal, kurang ajar tuh. Gitu ya. Jadi karena kita nggak tahu, itulah maka kita sekolah. Jelas ya. Nah, ibu ulangi lagi. Dalam klasifikasi abjad ini ada filing kabinetnya dibagi-bagi ya. Ini contohnya A sampai dengan F, ini ada di F. Ini ada FA, FB, FC sampai FZ. Nah, di dalamnya ada ini, ada suratnya itu di sini. Gitu ya. Jadi tergantung tadi, Ibu FA, FB tapi ternyata cuma FA sampai FB doang. Ya enggak apa-apa. Makanya tadi tergantung, begitu ada surat enggak ada abjadnya tambahin. Begitu ada surat nggak ada hanging foldernya tambahin. Jadi begitu nak. Jika ternyata dalam 1 tahun misalnya kita nerima A, B, C itu banyak banget, sehingga A, B, C, D-nya sedikit, E, F di sini harusnya A sampai dengan F nggak cukup, maka ditukar lagi. Ya nggak apa-apa, diganti lagi, diganti angkanya, diganti hurufnya sehingga surat tadi bisa disimpan. Gampang ya. Oke. Ya, prosedur penyimpanan tadi ini kita mau nyimpen ya, suratnya diperiksa dulu, diindeks. Tadi udah diindeks ya, Erna Agustin tadi kan diindeks nih. Habis itu dikode Erna Agustin berarti Agustin, Erna. Kodenya apa? Berarti AG. Berarti AG. Erna Agustin berarti Agustin Erna, kodenya yang 2 huruf pertama AG. Udah ya.
Setelah itu dikelompokkan yang tadi A, dikelompokkan diurutkan A, B, A, Z, A, D, Z. B, A, B, B, C, D, Z. C dan seterusnya, itu namanya pengelompokan. Makanya butuh namanya tempat sortir. Itu jelas ya. Setelah itu ditempatkan surat sesuai dengan kodenya di dalam guide gitu ya. Guide-nya sudah ada nih, kodenya guide tadi A, B, C dan seterusnya. A, B dan seterusnya. Oke ya. Ini penyimpanan. Nah, tadi ini Ibu kasih contoh. Dr. Andes Januar Abidin, Intan Batubara, Rumah Makan Angkasa dan Januar Abidin. Ini suratnya ini ya, double ya yang ini. Nah, harusnya apotek ini ya, nah apotek Cempaka ini harusnya ya, maaf. Nah, maka dikasih kode tadi. Abidin Januar, Intan Batubara. Jadi Batubara Intan, Rumah Makan ini dikasih kode. Oke? Saat dikasih kode disortir. Kelompok A tadi A, B, A, N dan seterusnya. Terus ditempatkan di laci kode A sama dengan sampai D di belakang guide A. Hanging further A, D dan seterusnya. Oke ya. Nah, kalau untuk menemukan kita cari tadi. Dea, kamu mau nyari surat apa? Ini Bu, kemarin ada surat misalnya undangan rapat. Berarti undangan rapat dari mana? Kemarin Bu ngasih contohnya yang gampang ya nak ya. Dari SMK Negeri 1 Cibinong. Berarti kita nyarinya Cibinong. SMA Negeri. Berarti Cibinong di CI, cari. Oh ada. Ya. Kalau udah ada diambil. Cocokin bener enggak dari SMK Cibinong? Oh benar. Maka jangan lupa lembar pinjem arsip, Ibu singkat tadi LPA. Lembar pinjem arsip 1 dimasukkan ke dalam apa? Dimasukkan ke dalam sini, laci di sini. Ini tadi sudah diambil, maka lembarnya yang nomor 1 ini dimasukkan ke sini. Artinya apa? Saat nanti orang lihat, Bu, suratnya kok nggak ada, kemana ya? Nah itu. Kalau nggak ada kemana, ini ada yang pinjem, makanya nanti disimpan di dalam kartu indeks itu ya. Oke, sudah. Terus setelah itu memberikan arsip kepada yang minjem. Dia pinjem maka dia megang lembar pinjam arsip yang lembar kedua dan yang lembar ketiga masukkan pada ticker file sebagai alat kontrol. Ticker file itu gambarnya sama seperti kita nyelipin ini ya. Bentar, di sini ada. Nah, di sini nih ticker file tuh. Nih. Di sini. Ya. Ticker file tuh nyelip ini A, B, C di sini. Ini lembar arsipnya juga sortir. Ya. Jadi ini diselipin artinya apa? Ini loh. Nanti yang ada yang minjem. Gitu ya. Oke. Setelah itu selama dia belum mengembalikan, maka kartu atau lembar ketiga masih di ticker file. Oke ya. Jelas? Nah, setelah itu sistem yang kedua yaitu subjek atau masalah. Nah, sistem subjek atau masalah di sini disusun berjenjang dengan tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Misalnya ada masalah utama, submasalah dan sub-sub masalah. Contohnya masalah utama kepegawaian, submasalahnya cuti, maka yang sub-sub masalah misalnya cuti hamil, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena tugas dinas, cuti karena belajar, dan jenis-jenis cuti yang lain. Sama seperti sistem abjad, ujung-ujungnya nanti nyimpen di dalam filing kabinet pun berdasarkan abjad, ya. Tapi sebelum berdasarkan abjad itu disusun berdasarkan masalah. Kalau dalam surat berdasarkan masalah kita lihatnya di mana? Di perihal. Jadi
Surat berdasarkan masalah itu kita lihatnya di surat itu di bagian perihal. Undangan, berarti ini masalahnya apa? Undangan. Kerjasama, berarti apa nih? Tentang kerjasama. Ini tentang apa? Cuti. Misalnya izin cuti melahirkan. Nah, teman kita Ibu Rama lagi melahirkan, dapat cuti melahirkan. Suratnya di sini memberikan surat pada sekolah cuti melahirkan. Nah, itu berarti apa? Subjeknya tadi melahirkan, cuti melahirkan. Karena selain cuti melahirkan ada juga cuti misalnya tadi menikah, cuti karena belajar, cuti dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini juga ditulisin sama tadi. Tadi A sama dengan E, F sama G sama Z. Sekarang ditulis di sini bagian klasifikasi lingkup pendidikan itu ada 3, kepegawaian, keuangan, dan pemasaran. Misalnya ibu di bagian administrasi ibu megangnya cuma kepegawaian, keuangan, dan pemasaran. Maka di dalam filing kabinet itu tadi sama kodenya. Kepegawaian itu kan ada kode ya, misalnya kepegawaian itu KP 1, 2 dan seterusnya. Nah, KP1 itu disusunnya juga berdasarkan alfabet itu ya. Nah, oleh karena itu di sini peralatan yang dibutuhkan yaitu filing kabinet, jahit tadi udah, ini foto juga sama, kartu indeks ya, sejumlah surat yang disimpan, kartu tunjuk silang. Kartu tunjuk silang itu jika surat ini yang nangani banyak. Misalnya tadi dapat undangan dari SMK Negeri 1 Cibinong, isinya lomba misalnya baris berbaris paskibra. Maka surat ini dipinjam oleh pembina eskul, misalnya Bu Rahma minjem. Tapi juga ada yang minjem, yaitu satu bagian misalnya kurikulum. Karena apa? Karena kalau anaknya nanti latihan gak belajar, jadi harus tahu siapakah yang dalam rangka apa anak itu minta dispen. Jadi kurikulum pengen tahu. Berarti 2 orang yang tahu. Satu lagi misalnya bagian keuangan. Karena nanti mesti kalau lomba membutuhkan duit. Nah, itu berarti apa nak? Berarti surat itu ditangani oleh tiga orang. Jadi ada kartu tunjuk silang. Jadi biar nggak hilang ya. Ada rak sortir, ada kardex untuk menyimpan kartu indeks. Nah, ini seperti ini tuh. Kartu tunjuk silang, lembar pinjam arsip, ya, stiker file, kardex, dan lemari sortir. Ini kardex, ini lemari sortir. Oke. Nah, secara secara nasional biasanya ataupun internasional, biasanya sistem subjek itu ngikutin sistemnya DDC, Dewey Decimal Classification, itu DDC ya. Jadi DDC itu nomornya tak terhingga, bukunya bisa tebal ya, bisa tebal karena kan masalahnya banyak ya. Contoh ya, contoh ini misalnya agama 200 ya, agama 200 kalau ini biasanya dipakai, anggaplah di perpustakaan kita, lemari itu berjejer, 0 ke belakang, 100 ke belakang, 200 ke belakang, terus jadi kita masuk perpustakaan itu berderet-deret berangka 0, 100, 200 terus sampai 900. Contoh ibu lihatnya tadi 200 di agama. Agama itu kan banyak 200, tidak setiap buku nomornya 200 karena dibagi lagi. Buku ini agamanya Islam. Ini bahasanya Indonesia. Maka agama ini tapi dalam bahasa Indonesia. Misalnya buku belajar. Maaf ya. Tuh. Mudah-mudahan tetap koneksi ya nak ya. Oke. Jadi tadi 200 agama, tapi ada ini pelajaran agama Islam menggunakan, walaupun agama Islam bukan bahasa Arab tapi bahasa Indonesia. Misalnya 201.1.
karena pelajaran. Tapi ini di dalamnya berisi juga tentang tugas-tugas, tentang praktek, tentang segala macam, job sheet, maka dibagi lagi 201.1.1. Demikian juga seterusnya. Bahasa Indonesia masuk, kamus beda nomornya. Terus misalnya ensiklopedi beda lagi, ya. Terus tugas beda lagi. Jadi semakin banyak penjabaran, nomornya itu semakin beda-beda. Males lah Bu Erna, biarinlah semuanya 200. Ya. Masuk agama mana 200, cari aja. Jadi kita bingung mana yang agamanya Islam, mana yang agamanya Kristen, mana yang Protestan, mana yang Katolik, mana yang Hindu, karena 200 jadi satu. Nah makanya di dalam DTC dibagi lagi 201 misalnya agama Islam, 202 agama Kristen, 203 agama Katolik dan seterusnya. 201 tadi Islam ya nak, ini tentang misalnya Al-Quran, berarti 201.1 ya. Al-Qurannya itu ada terjemahannya, bahasa Indonesia sama terjemahannya 201.1.3 misalnya ya. Ada lagi nanti bagian-bagian, jadi di PC itu nanti nomornya macam-macam. Ibu dulu belajarnya lumayan tuh 1 semester itu belajar tentang divisi ya. Nah mudah-mudahan kalian semuanya juga lebih pintar dibandingkan ibu. Namun kita juga belajar ya nak ya. Jadi nanti kalau kamu di bagian di sini untuk mengelompokkan, kamu bingungnya di sini. Ibu ini masuk umum atau filsafat ya? Nggak ngerti aku. Misalnya teori belajar masuk di mana teori belajar? Apakah umum, filsafat, agama, ilmu sosial, bahasa, ilmu murni, ilmu terapan? Ilmu murni tahu nggak ilmu murni itu apa? Nah, matematika, fisika, kimia itu ilmu murni. Matematika, fisika, kimia itu ilmu murni. Berarti ilmu terapan itu gimana Ibu? Nah, artinya yang tadi ada hubungannya dengan ilmu tapi diterapkan ya tadi. Misalnya sakit di bagian misalnya tulang ya, sakit di bagian tulang mungkin bisa diterapkan gitu, tapi kan bisa masuk ke biologi Bu. Nah seperti tadi ilmu terapan itu seperti apa, psikologi gitu ya nak, berhubungan dengan bagaimana kita hubungan dengan manusia ya, komunikasi dengan manusia, ini ilmu komunikasi seperti itu ya. Nanti ibu takut salah, tapi semuanya ada di bagian-bagiannya. Jadi kalau di divisi subjek itu dibagi 9 dibagi dan seterusnya. Nah tadi subjek tadi ibu bilang diurutkan itu kalau bisa seperti kamus, maka seperti ini: abjad, cuti, gaji, HIJ, KLM, NOPG, nah S. Tapi kalau ensiklopedia urutannya itu masih ada jenjangnya, masih ada kaitannya. Contoh, kepegawaian itu cuma kepegawaian doang. Tapi kalau cuti di sini ada tentang cuti melahirkan dan cuti sakit. Habis itu ada lagi gaji, pajak, ada PPP, PPH dan seterusnya. Jadi kalau yang ensiklopedia itu walaupun satu tempat, kadang-kadang yang dibahas banyak. Tapi kalau kamus satu ya satu. Ya. Ya, setelah itu di sini daftar klasifikasi subjek berkode ini bisanya menggunakan kode angka, bisa angka Romawi, desimal, duplex itu ya 1 sampai dengan 3, 4 sampai dengan 6 itu duplex. Angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Nah, huruf besar, huruf kecil, gabungan atau kependekan. Atau juga gabungan angka dan huruf KP 001, 2A, 2B dan seterusnya. Oke. Yang tadi kan ngomongnya tentang umum peralatan. Ya. 021 alat tulis, 022 mesin kantor gitu. Ya. Jadi semuanya sudah dikode-kodekan atau diklasifikasi.
kasihkan. Nah, penyimpanannya sama tadi kayak sistem abjad, cari dulu suratnya, dicari dulu di filing kabinet. Penemuan juga sama, suratnya apa dicari dulu, indeksnya, klasifikasinya apa, cari di lemari dan meninggalkan lembar pinjam arsip 1, 2, dan 3. Nah ini sekarang sistem tanggal. Nah, sistem tanggal itu artinya menemukan kembali arsip yang disusun berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal. Sistem abjad kita lihat keywordnya. Jadi ibu nih lihat nih. Sistem abjad ya. Sistem abjad keywordnya di nama di kepala surat, nama orang, nama lembaga, nama organisasi. Sistem abjad. Sistem nom subjek itu dilihat di perihal atau hal. Perihal kerjasama, perihal undangan, perihal rapat, ya, perihal negosiasi, perihal panggilan orang tua. Itu berarti subjek. Panggilan orang tua, Bu Erna wali kelas manggil orang tua anak ibu. Anak ibu teh nggak pernah masuk, maka dipanggil orang tuanya. Untuk apa? Supaya jelas bener nggak Bu anaknya masuk. Takutnya sakit, wali kelasnya nggak tahu, makanya dipanggil. Panggilan berarti di P, ya. Jadi di lemari filing kabinet Bu Erna itu sebagai wali kelas, Bu Erna punya filing kabinet, di atasnya apa? Misalnya arsip sekolah, arsip siswa, terus surat. Nah, surat juga abjad, diabjadkan. Surat tugas, surat dinas, surat panggilan, surat segala macam. Itu contoh. Jelas ya nak ya? Oke. Kalau sistem tanggal, lihatnya di mana? Tanggal, surat. Jadi sama seperti halnya yang lain. Abjad, nomor, tanggal. Oke. Abjad, nomor, dan tanggal. Ya. Nah, dalam sistem tanggal yang dilihat itu tahunnya dahulu. Ini sekarang terdiri dari 3 bagian, yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Tahun itu sebagai tanggal utamanya, kode laci. Berarti nanti di lacinya isinya apa? Isinya tahun. Ya. Bulan sebagai subtanggal dan tanggal sebagai kode hanging folder. Nah ini 2009, 10, 11, 12. Ya. Misalnya nih 2020, 21, 22, 23. Ini nama kamu ada di atas ini. Anak kelas 10 OTKP, 11 OTKP, 11 OTKP. Nah, itu nak. Jadi ini semuanya apa? Ini klasifikasi setiap tanggal, lihat di tanggal tahunnya. Ya. Nih, ada guide-nya di sini. Ada hanging folder. Ya. Nah, peralatan dibutuhkan filing kabinet biasanya 1 laci untuk 1 tahun. Yang tadi 2009, 10 dan seterusnya. Gaya tergantung jumlah laci per tahun. Misalnya 2009 itu banyak surat, berarti lacinya 2, berarti hanging foldernya juga lebih banyak. Gaya juga tergantung jumlah laci tahunnya, hanging folder juga, tapi biasanya hanging folder itu kalau bisa surat 1. Nah ini dalam 1 hari berarti 365 hanging folder. Lumayan ya. 1 filing kabinet 365. Karena tanggal kan. Jadi ada yang tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Berarti jumlahnya berapa? 365 atau 364 atau 365 ya, atau 366 karena ada tahun kehabisan. Oke. Terus kartu indeks sejumlah tadi jenis arsip yang disimpan. Nah, ini ya. Prosedurnya juga sama, diperiksa, diindeks, dikode, disortir, ditempatkan. Ya, itu. Terus contohnya, Ibu punya arsip tanggal 20 Oktober 2020. Maka disimpan di laci berkode 2020, di belakang guide kode Oktober, di dalam hanging folder
berkode 20. Nah, harus dibuat indeks. Gitu ya. Oke. Arsip 1 September 2018. Ya. Berarti di sini disimpan di laci kode 2018. Terus di belakang guide berkode September. Iya, September. Kodenya September. Terus di dalam hanging folder kodenya 1. Iya, 1. Karena kita tanggal 1. Nah, ini 17 Agustus 2019. Berarti disimpan di laci kodenya 19. Nah, 2019. Di belakang guide kodenya Agustus. Nah, terus di dalam hanging folder kodenya 17. Pinter nak. Tuh. Ya, kalau kita belajar bareng-bareng enak. Kita Iya, nah sama ya. Oke. Jadi nanti kalau di sini abjad tadi bisa, subjek bisa, tanggal bisa. Yang nanti kita bahas kearsipan minggu depan tentang nomor itu ada 2. Tadi ada DDC, ada juga nanti tentang digital. Jadi kalau udah DDC lumayan itu tadi ya. Tadi kan nomornya pasti ibu bilangnya cuma 100, 200. Nah, nanti kalau sudah minggu depan itu sudah sulit lagi nyarinya. Karena apa? Ibu kepingin kalian di sini kalau bisa ibu pinginnya nanti nggak apa-apa prakteknya seperti tadi, kita nanya, kita ngobrol begitu ya. Oke. Dan prosedur penulisan kembali, contohnya jika lamaran ini surat lamaran kerja Agus Kuncoro tanggal 3 Februari 2020 ya. Surat lamaran kerja Agus Kuncoro tanggal 3 Februari. Nah, kita menentukan identitas berdasarkan tanggal 3 Februari 2020. Gampang tadi ya. Kodenya 2020 Februari hanging folder 3. Ya, sama kalau mau mencari. Ada lembar pinjam arsip 1, 2 dan seterusnya. Ya. Jika tanggalnya nggak diketahui, ibu nih tanggal berapa ya, nih suratnya nggak ada tanggal bu, gimana? Nah, kalau tidak ada tanggal berarti kita sistemnya kembali ke abjad. Tanggalnya tidak ada, makanya Agus Hartono ditulisin Hartono, Agus, kodenya HA. Nah, habis itu dikasihkan di laci A sampai dengan H, di belakang kode H, hanging folder kode HA dan seterusnya. Nah itu, jadi kalau sistem tanggal tetapi tanggalnya nggak ada, terus nanti gimana ibu dimasukkannya, ini tanggalnya tanggal berapa? Nah setahu ibu dimasukkan di tanggal hari ini saya terima surat. Ya hari ini tanggal misalnya 19 Oktober, maka saya masukkan di tanggal hanging folder di tanggal 19, tapi dimasukkan ke dalam tadi, kodenya digait HA di tanggal 19 gitu ya. Oke, itu ya. Nah, tugas kalian kemarin kalian kan sudah ibu kasih surat soal uji kom. Di dalam soal itu ada surat masuk dan surat keluar kalau tidak salah jumlahnya 10. Nah, tugas kalian yaitu tolong simpan surat tersebut ke dalam sistem abjad. Ibu ulang, ibu kemarin sudah memberikan di grup itu soal uji kom anak OTKP tahun 2019. Di dalamnya ada surat. Kalian harus print surat tersebut 10 lembar. Nah, dari 10 lembar itu tolong masukkan ke sistem abjad. Ya. Nah, sistem abjad itu jadi kalian nanti harus seperti tadi,
diindeks dulu, dikelompokkan dulu, baru dimasukkan ke sistem atau arsipan. Foto hasilnya dan tugasnya disimpan di Snell. Terakhir tugas hari Rabu, ini karena hari Senin, Selasa, Rabu, pukul 4 sore. Ya, jadi tugas itu kalian kerjakan. Ibu gimana caranya? Oke, ibu kasih kemudahan. Jika kalian tidak atau belum ngeprint, nggak apa-apa, tetapi kalian harus bisa mencatat surat tersebut. Contoh, nomor 1 surat masuk dari PT ABC. Maka kamu masukkan tadi surat dari PT ABC gini. Jadi balik lagi ke dalam pelajaran kita kemarin. Sebentar. Ibu kasih tugas catatan dulu, nanti kita akan bahas ya. Sebentar. Ya, sebentar. Sebentar ya. Nah, ibu kasih kesempatan kalian sekarang mencatat sampai dengan pukul 8:30 ya. 8:30. Ibu tanya kepada ketua kelas, ibu sekarang belajar sampai pukul berapa, Nak? Sampai 10:30 ya? Nah, ibu kasih 4 jam pelajaran kan, Bu? Ya, ibu 4 jam sampai pukul berapa, Nak? Kalau nggak salah jam 10 apa jam berapa gitu, Oh Bu? ya, oke. Anggaplah pukul 10 nggak apa-apa. Nah, itu nanti cek. Kalian ibu kasih tugas dulu untuk mencatat ya. Yang PowerPoint itu dicatat yang penting lagi ya, Nak ya. Sambil ibu nanti mengcopy, men-screenshot surat-surat tadi dan kita bisa mengerjakannya bareng-bareng. Bisa? Nah, kalian nanti ibu kasih kesempatan sekarang pukul 9. Ibu akan balik lagi pukul 9. Ya, ibu kasih waktu 30 menit untuk mencatat. Oke? Dan kalian nanti selama kalian istirahat, nah, selama kalian istirahat tadi, kalian bisa mungkin yang belum sarapan bisa sambil sarapan, ya sambil minum atau ke kamar mandi, dan nanti kita akan balik lagi pukul 9. Nanti ibu japri di WA kapan kita akan ketemu. Ibu akan screenshot suratnya dulu, oke? Nah, itu dari ibu. Kita akan ketemu nanti ya. Terima kasih ya, Nak. Kalian sudah aktif, kalian sudah mau belajar, bisa menjawab. Ibu suka sekali dan alhamdulillah sepertinya ini ya, sepertinya hari ini ibu kalian ini datang hampir semuanya masuk. Alhamdulillah. Ibu ulang lagi ya. Dita Rahman ada. Dita Rahman ada ya tadi ya, kayaknya ada. Terus yang dia belum ibu absen aja ya, ada Maisha belum lihat ya ibu tadi. Terus Mas Zahra tadi sudah. Nah cuma satu Maisha aja yang nggak masuk. Alhamdulillah, ibu senang sekali. Tidak biasanya. Mudah-mudahan nggak mental-mental ya gitu. Oke, ada pertanyaan sayang cinta? Ada pertanyaan tidak hari ini? Ibu lihat cek. Saya ke kamar mandi. Oh iya, nggak apa-apa. Oke ya, Nak. Nah itu dari ibu. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti dijawab ke ibu ya. Nanti ibu akan jawab. Tapi ibu akan tutup dulu. Mudah-mudahan kalian semuanya semangat. Makasih. Sampai bertemu nanti ibu akan WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erna pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.